wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, saya Fatmawati Latif dan ini rekan saya, Cynthia Sandingane. Kami dari mahasiswa PPG Prajabatan nomor 1 tahun 2004 di Universitas Negeri Manado. Nah, di sini saya akan mereview galeri wall saya. Di antaranya ada buku majalah, bahan ajar, lembar kerja peserta didik, dan asesmen penilaian. Oke baik Fatma, dari beberapa pembelajaran yang telah kamu buat, capaian dan tujuan pembelajarannya apa? Nah, sebelum masuk ke capaian dan tujuan pembelajaran, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pembukaan saya, di mana saya mengambil kelas 5 fase C dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, untuk materi yang saya ambil pada modul pelajaran ini terkait dengan bab 1 terkait dengan harmoni dalam ekosistem dengan topik 1 yaitu memakan dan makan. Nah, untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan serta mengidentifikasi peran makhluk hidup rantai makanan. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari modul ini itu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan contoh rantai makanan dalam bentuk suatu ekosistem dengan tepat. Oke baik. Nah, kira-kira model pendekatan yang baik apa yang kamu gunakan dalam pembelajaran? Nah, untuk metode yang saya gunakan dalam perangkat pembelajaran ini yaitu seperti ceramah, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian ada presentasi. Nah, untuk model pembelajaran yang saya ambil yaitu PBL atau Project Based Learning, di mana mereka itu berbasis masalah. Nah, sebelumnya tadi saya sudah mengatakan bahwa saya menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, PBL itu berarti kan Problem Based Learning yang berbasis masalah. Jadi, di Problem Based Learning ini terdiri atas 5 cita. Yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah, kemudian yang kedua mengorganisasikan peserta didik, yang ketiga membimbing penyelidikan baik secara individu maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menjadikan hasil karya, dan yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi. Pada sintaks pertama yaitu orientasi pada peserta didik, di mana guru itu menampilkan video, kemudian siswa itu diminta untuk mengamati video tersebut terkait dengan berbagai lingkungan. Setelah mereka mengamati video tersebut, guru itu memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan video yang telah mereka nonton tadi. Nah, kemudian step yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Nah, di mana peserta didik sebelum dibagi beberapa kelompok, guru itu mengarahkan peserta didik memberikan pengarahan terkait dengan LKPD yang akan mereka kerjakan. Setelah itu, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok dan disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing dari kelompok yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu terbagi atas 3 gaya belajar peserta didik. Pertama audio, kemudian visual, dan ketiga kinestetik. Nah, pada sintaks ini peserta didik akan menerima LKPD tersebut, kemudian guru memberikan pengarahan kepada setiap kelompok bagaimana cara mengisi LKPD tersebut. Nah, berikut lembar kerja peserta didik yang terbagi dari 3 gaya belajar. Yang pertama visual, di mana mereka itu akan mengamati gambar gabungan dari rantai makanan yang telah disediakan. Kemudian mereka menuliskan rantai makanan yang dapat mereka temukan, seperti gambar di samping ini. Kemudian mereka itu akan mempresentasikan hasil mereka di depan kelas. Sedangkan untuk yang audio, itu mereka akan mengamati video rantai makanan yang telah disediakan oleh guru. Kemudian mereka menuliskan rantai makanan yang terdapat di video tersebut. Nah, untuk yang gaya belajar kinestetik itu mereka akan mengamati gambar-gambar komponen rantai makanan yang telah disediakan. Kemudian mereka akan menggunting dan menempelkan komponen rantai makanan menjadi rantai makanan sesuai dengan yang mereka ketahui. Contohnya seperti ini. Jadi di LKPD kinestetik ini mereka akan menggunting beberapa gambar di sini, kemudian akan mereka satukan menjadi sebuah rantai makanan. Contohnya rantai makanan ekosistem laut, ekosistem sawah, seperti itu. Nah, di saat mereka mengerjakan LKPD disesuaikan dengan gaya belajar mereka, saya juga menyediakan bahan ajar yang berkaitan dengan rantai makanan. Di sini mereka dapat melihat apa itu rantai makanan, kemudian
contoh-contoh rantai makanan baik secara ekosistem kebun, kemudian ekosistem laut. Kemudian juga akan di bahan ajar ini dijelaskan apa itu produsen, apa itu konsumen, dan apa itu pengelola. Nah, kemudian di sentak 3 membimbing penyelidikan baik secara individu maupun kelompok, di mana guru itu membimbing di setiap kelompok dalam mengerjakan LKPD. Nah, yang kemudian peserta didik yang telah menyelesaikan LKPD tersebut kemudian akan diminta untuk mengecek kembali apakah mereka telah mengerjakan secara benar dan secara tepat LKPD tersebut. Nah, kemudian di sentak 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini peserta didik akan mempresentasikan hasil yang telah mereka kerjakan. Nah, selanjutnya pada sentak 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Peserta didik akan mempresentasikan hasil yang telah mereka kerjakan, kemudian dari teman kelompok lain akan memberikan tanggapan ataupun berupa pertanyaan terkait dengan yang telah dipresentasikan oleh kelompok sebelumnya. Nah, selanjutnya mereka akan menyimpulkan hasil diskusi mereka bersama teman-teman dan guru. Dan setelah itu mereka akan mengerjakan soal evaluasi yang akan ditampilkan oleh guru. Nah, setelah kegiatan pembelajaran terakhir, guru akan merefleksi pembelajaran pada kegiatan hari ini, seperti guru akan bertanya apakah mereka itu senang mengikuti pembelajaran hari ini atau